Mengikuti pesan Luo Feng, Morosa, Moyu Qingyan dengan cepat bergegas ke gua. Tuan, waktu retret Anda terlalu singkat kali ini. Morosa kembali lebih dulu. Dia mendarat di samping dan merasa sangat tidak mau. Hari-hari yang riang dan nyaman terlalu singkat. Luo Feng meliriknya dan berkata, waktu mundur bisa lama atau pendek. Apakah Anda memiliki cukup pasir kosmik di atas Anda? Guru mengerti saya. Morosa tersenyum polos, memang hampir habis. Gunakan dengan hemat. Luo Feng melemparkan botol giok hitam. Mengambil botol giok hitam, Morosa menemukan lebih dari 100 pasir kosmik dan beberapa tumpukan kristal kekacauan di dalam botol, dan senyumnya menjadi jauh lebih cerah. Tuannya sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dari Tuan di seluruh kota Huyang. Oke, berhentilah menyanjungku. Luo Feng tersenyum. Dia melarang Morosa menimbulkan masalah, dan karena Morosa tidak punya penghasilan, dia harus memberinya uang saku. Pada saat ini, Moyu Qingyan juga kembali dengan perahu terbang kecilnya. Dia melipat perahu terbang dan terbang ke sisi Luo Feng, membungkuk dengan hormat, Tuan. Kamu cukup baik selama periode ini, kata Morosa di sebelahnya, banyak kekuatan telah berinisiatif untuk berteman denganku, dan pasti ada kekuatan yang berinisiatif untuk berteman denganmu. Iya. Moyu Qingyan berkata dengan hormat, selama mundur guru, beberapa pasukan di kota Huyang tidak dapat mengunjungi guru, jadi beberapa datang untuk berteman dengan saya. Saya menolak banyak kekuatan, tetapi saya tidak berani menolak 13 kekuatan utama dan menerima hadiah mereka. Nilai total hadiah adalah sekitar 300 pasir kosmik. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan, dan hadiah dari setiap kekuatan untuk berteman dengannya tidak akan terlalu mahal. Tetapi mengingat wajah Luo Feng, kekuatan besar itu akan memberinya setidaknya 10 pasir kosmik. Qingyan telah menerima begitu banyak, kamu seharusnya menerima lebih banyak, kan? Luo Feng memandang Morosa, baru saja kamu bilang kamu kehabisan. Morosa tersenyum polos dan menerima semua hadiah. Adapun permintaan bantuan, dia menolaknya sepenuhnya. Tuan, Anda tahu bahwa biaya di kota Huyang agak tinggi. Mereka memberimu hadiah. Apakah mereka meminta bantuanmu? Luo Feng bertanya. Tidak apa-apa. Morosa berkata, saya akan memberi mereka tanda pesan. Jika ada sesuatu, mereka dapat menghubungi saya dan saya akan membantu melapor ke tuannya. Aku tidak menjanjikan apa-apa, aku hanya memberimu cara untuk mengirim pesan. Moyu Qingyan juga berkata, tapi tuan kakak laki-laki tertua saya, dewa sejati abadi dari klan Ju, Juyu, meminta saya untuk mengirim pesan dan ingin menghibur tuannya. Luo Feng mengangguk, keluarga Ju memang keluarga terbesar di kota Huyang, jadi kita harus bertemu dengan mereka. Kalau begitu, haruskah saya memberitahu Tuan Juyu? Kata Moyu Qingyan. Iya. Luo Feng mengangguk. Moyu Qingyan segera mengirim pesan untuk menghubunginya dan dengan cepat berkata, Tuan Zuyo mengundang Anda untuk bertemu di Menara Menghua malam ini. Aku sudah lama tidak ke Menara Menghua. Luo Feng mengangguk, berjanjilah padanya. Ketika Luo Feng keluar dari pengasingan, Gao Wushui datang ke klan Moli untuk mengunjungi tuannya, Moli Xiao. Bagaimana pemahamanmu tentang binatang pemecah langit 3 pedang? Moli Xiao memandang murid kecil favoritnya di depannya. Binatang pemecah langit 3 pedang memang harta rahasia mekanis tingkat abadi. Aku telah memahaminya sampai sekarang, dan aku hampir tidak bisa melakukan semua gerakan 3 pedang binatang pemecah langit. Gao Wushui menjawab. Moli Xiao mengangguk setelah mendengar ini, kamu memiliki kemauan yang luar biasa dan pandai dalam formasi. Tidak lama setelah menjadi dewa sejati abadi, Anda telah sepenuhnya menguasai semua gerakan binatang pemecah langit 3 pedang. Aku benar tentangmu. Tuan, saya adalah dewa sejati abadi yang baru dipromosikan, tetapi saya dipromosikan menjadi salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang. Banyak dewa sejati abadi tidak puas. Gao Wushui berbisik. 10 jenderal tentara Huyang dan 10 komandan pengawal Huyang semuanya mampu memimpin harta mekanik tipe tentara. Selain itu, burung hantu iblis sendiri memimpin salah satu pasukan. Jadi hanya ada 19 pekerjaan yang bagus. Kekuatan mewakili kekuatan dan sumber daya. Persaingan untuk 19 posisi yang menguntungkan sangat ketat. Dewa abadi dari 5 keluarga utama, ditambah mereka yang bergantung pada 5 keluarga besar, berjumlah lebih dari 100 dewa abadi. Persaingan sengit bisa dibayangkan. Sebagai dewa abadi yang baru, Gao Wushui merebut posisi,
yang tentu saja menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak dewa abadi. Jangan khawatir tentang sampah itu. Molisia berkata dengan tenang, harta mekanik tipe Legiun juga tergantung pada siapa yang mengendarainya. Seperti saya, memimpin Legiun, saya dapat menekan 9 Legiun lainnya bersama-sama. Ketika kamu berada di tahap dewa sejati Void, kehendak spiritualmu dapat mencapai puncak dewa sejati abadi. Anda juga pandai dalam formasi. Anda dilahirkan untuk mengendalikan harta mekanis. Ketika Anda telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman, saya akan menemukan kesempatan untuk membiarkan Anda bertanggung jawab atas salah satu dari 10 Legiun Huyang. Bertanggung jawab atas tentara Huyang? Gao Wushui terkejut dan merasa tertekan. 10 Legiun Huyang jauh lebih penting daripada pengawal Huyang. Harta rahasia mekanis juga lebih sulit untuk dikendarai. Anda harus memiliki akumulasi yang cukup, dan akan lebih baik jika kemauan mental Anda dapat menembus ke tingkat Chaos Master. Dengan cara itu, seluruh rumah tuan kota tidak akan keberatan memimpin Legiun. Kata Molisia. Gao Wushui mengangguk, saya mengerti. Ketika dia menjadi dewa sejati Void, kehendak spiritualnya mencapai puncak tingkat dewa sejati abadi. Gao Wushui juga bertekad dan bersemangat untuk menerobos keinginannya ke tingkat dominasi kekacauan. Silakan. Molisia mengangguk. Di antara banyak bawahan dan murid yang dia latih, Gao Wushui adalah yang paling cocok untuk mengendalikan harta mekanik, jadi Molisia mengolahkannya dengan penuh semangat. Gao Wushui dengan hormat pergi. Ketika mereka berjalan di sebuah taman di gua klan Moli, mereka langsung dihentikan oleh Moli Feiyun dan Dia Orongki yang telah menunggu di sana. Kakak senior Gao Wu. Moli Feiyun berteriak. Gao Wushui tidak punya pilihan selain berhenti, merasa cukup pusing. Dia berkultivasi kepada Tuhan sejati yang abadi, tetapi dia tidak pernah berbicara tentang cinta. Karena sistem kultivasi garis keturunan, di benua asal, kehidupan daging dan darah menyumbang mayoritas, dan mereka memang bisa bereproduksi. Namun, umur kehidupan di benua asal umumnya sangat lama. Umur dewa sejati adalah 30.000 zaman, dan dewa sejati kehampaan tidak ada habisnya. Mereka tidak perlu makan atau minum, mereka bisa hidup selamanya dengan menyerap kekuatan langit dan bumi. Banyak praktisi tidak berniat mencari pasangan. Seperti itulah Gao Wushui. Mempraktikkan agama Buddha penuh dengan kesenangan tanpa akhir. Mengapa Anda perlu mencari istri? Feiyun. Gao Wushui hanya bisa tersenyum. Dia tidak bisa mengabaikan kebaikan tuannya dalam mengolahnya. Saya kebetulan bertemu kakak senior Gao Wu hari ini. Bagaimana kalau kita pergi bersenang-senang bersama? Pikiran Moli Feiyun tertuju pada Gao Wushui saat ini. Komandan Gao Wu, Feiyun menyebutkan namamu hampir setiap hari. Dia Orongki berkata sambil tersenyum, menurutku, kamu sebaiknya pindah ke rumah Moli. Dengan begitu Anda bisa melihatnya setiap hari. Ya, pindah ke rumah kami. Ada lebih dari 10 dewa sejati abadi yang tinggal di rumah kami, jadi ada banyak ruang. Kata Moli Feiyun. Saat Gao Wushui hendak berbicara, seorang pemuda dari klan Moli tiba-tiba terbang dari kejauhan dan menatapnya, Komandan Gao Wushui. Tuan muda Moli Lian. Kata Gao Wushui sambil tersenyum. Moli Lian, apa yang kamu lakukan di sini? Moli Feiyun berkata dengan tidak puas. Moli Lian mencibir. Seluruh klan Moli juga sangat besar. Moli Lian adalah seorang jenius dari generasi muda dan secara pribadi diinstruksikan oleh Moli Xiao. Dialah yang berharap untuk menjadi dewa sejati abadi di klan. Tapi Gao Wushui adalah murid favorit Moli Xia. Moli Lian selalu menganggap Gao Wushui sebagai pesaingnya. Tetapi sekarang Gao Wushui telah menjadi dewa sejati abadi terlebih dahulu dan telah dipromosikan menjadi salah satu dari 10 komandan pengawal Huyang. Moli Lian secara alami iri dan cemburu. Saya mengagumi Komandan Gao Wushui karena kebenciannya terhadap kejahatan. Moli Lian membalik tangannya dan melemparkan batu emas. Batu memori ini mencatat kejahatan, Mei Wuqi, dari keluarga Mei Wu. Kejahatan Mei Wuqi. Kekuatan gelap itu jauh lebih rendah darinya. Saya ingin tahu bagaimana Komandan Gao Wushui akan menghadapi orang keji ini? Moli Lian. Moli Feiyun berteriak dengan marah, Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Keluarga Mei Wu. Jika ada persidangan, itu harus 5 keluarga besar. Huyang Wei tidak perlu campur tangan. Menurut Undang-Undang Negara Bagian Yu, pengawal Huyang bertanggung jawab untuk menangani hal-hal ilegal di kota Huyang.
Saya ingin melihat apakah Gao Wushui benar-benar membenci kejahatan. Mo Lilian mencibir. Gao Wushui mendapatkan batu memori dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyelidikinya. Informasi yang dia peroleh membuat wajahnya sedikit berubah. Apakah semua bukti ini benar? Gao Wushui memandang Mo Lilian. Saat itu, kota biasa, kota Fangjiu, ditembus oleh sekelompok binatang aneh, dan penduduk kota Fangjiu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Kamu mengatakan bahwa di antara mereka, ratusan juta dewa sejati dibawa ke kota dosa, Meiwuki? Negara bagian kekacauan Jiujiang memiliki 3 kota besar dan 189 kota biasa. Hanya ada segelintir dewa sejati abadi di kota-kota biasa, dan keamanannya jauh lebih lemah. Kamu baru saja menjadi dewa sejati yang abadi. Jika waktu berlalu, Anda perlahan akan mengerti. Mo Lilian menggelengkan kepalanya. Untuk pamer, Meiwuki membawa banyak anak dari 5 keluarga besar ke dalam harta rahasianya, Sin City. Banyak anak dari 5 keluarga besar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ratusan juta dewa sejati di kota Fangjiu hanyalah bagian dari orang-orang berdosa di Sin City. Tentu saja, sebagian besar orang yang dia tangkap dan bawa ke kota dosa telah disiksa sampai mati. Mo Lilian mencibir, Komandan Gao Wushui, apa yang akan kamu lakukan dengan orang yang begitu berdosa? Gao Wushui tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Benci kejahatan dan benci dia? Saya ingin melihat bagaimana dia membenci kejahatan dan membencinya saat menghadapi Meiwuki dari keluarga Meiwu. Mo Lilian memandang pihak lain yang pergi dengan jijik. Mo Lilian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mo Li Feiyun tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu tidak mengerti? Saya hanya mencoba menimbulkan masalah. Aku mencoba menimbulkan masalah antara Gao Wushui dan Meiwuki. Mo Lilian berkata, saya akan senang jika ada dari mereka yang mendapat masalah. Aku akan memberitahu ayahku tentang ini, kata Mo Li Feiyun. Terserah. Mo Lilian berbalik dan pergi. Malam tiba. Luo Feng membawa Morosa, Mo Yuqingyan dan datang ke Menara Menghua. Saudara Luo He. Ju Yu telah menunggu lama. Saudara Ju, Anda tiba cukup awal, kata Luo Feng. Haha, jika ada kesempatan untuk mengundang saudara Luo He ke jamuan makan, tentu saja kamu harus datang lebih awal. Saya telah mengatur perjamuan, tolong. Ju Yu tersenyum. Rambut Ju Yu seperti ular kecil, dan wajahnya penuh dengan pola rahasia hijau, tetapi senyumnya sangat cerah. Luo Feng dan Ju Yu terbang bersama, dan para pelayan serta pelayan mengikuti di belakang. Keluarga Ju saya telah berakar di kota Huyang selama lebih dari 1 juta abad, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Ada beberapa rahasia kota Huyang yang tidak diketahui keluarga Ju saya. Ju Yu berkata sambil tersenyum, dalam hal mendapat informasi yang baik, aula persekutuan Yan Feng, rumah penguasa kota, pasukan negara makanan setidaknya di kota Huyang, mereka mungkin lebih rendah dari keluarga Ju saya. Luo Feng menunjukkan bahwa dia percaya ini. Keluarga Ju sangat besar sehingga mereka telah lama menyusup ke semua lapisan masyarakat di kota Huyang. Ada master dari keluarga Ju di Legiun Huyang dan pengawal Huyang. Berapa banyak orang di kota Huyang yang tidak tahu tentang reputasi keluarga Ju? Kata Luo Feng. Tuan Luo He, Tuan Zuyou. Pemilik Menara Menghua datang untuk menyambut mereka secara pribadi. Dia ingin bertahan hidup di kota Huyang, jadi dia tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Apakah Anda ingin Tuan Menghua bermain musik? Ju Yu bahkan tidak melihat Tuan Menghua, tetapi tersenyum pada Luo Feng. Selama saudara Luo He ingin mendengarkan, saya yakin Tuan Menghua akan memberinya wajah. Itu tergantung pada apakah Tuan Luo He ingin mendengarkan atau tidak. Pemilik Menara Menghua tersenyum ringan. Ju Yu memberi perintah, dan bahkan pemilik Menara Menghua tidak bisa menolak. Tidak perlu, biarkan saja Aluya datang, kata Luo Feng. Pemilik Menara Menghua sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Luo He sangat menyukai Aluya. Itu karena ilusi tuan rumah terlalu kuat. Saya tidak tahan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita cepat minta Aluya untuk datang. Ju Yu berkata, dan kemudian terus terbang ke depan bersama Luo Feng. Pemilik Menara Menghua menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Meskipun Ju Yu sangat ramah di depan Luo Feng, dia bertanggung jawab atas banyak urusan keluarga Ju, jadi rumah tuan kota dan kerajaan makanan harus memberinya wajah.
18 kekuatan gelap utama tidak berani menjadi musuh dengan keluarga Ju. Sejak terakhir kali, Luo He tidak ingin mendengarkan musik ajaibku lagi. Pemilik menara Menghua merasa sedikit kecewa. Dibandingkan dengan Entianyan dan Sang Shuyun, dia berharap dapat lebih mempengaruhi Luo He. Di menara Menghua, selain dua tamu terhormat Luo Feng dan Juyu, ada dua tamu terhormat lainnya malam ini. Kedua sosok itu melihat ke dunia luar melalui pintu istana dan melihat Luo Feng dan Juyu terbang lewat di kejauhan. Pasti Juyu dan Luo He. Pria berambut biru itu berkata dengan heran, saat ini, kita sering mendengar nama Luo He. Dia sendirian menghancurkan kekuatan gelap dan membunuh pemimpin persekutuan ular piton darah. Itu benar-benar luar biasa. Itu hanya satu kekuatan gelap. Pemuda berjubah ungu lainnya mencibir, 19 kekuatan gelap, mereka terdengar sangat kuat, tetapi bukankah mereka harus membungkuk di depan 5 keluarga besar kita? Sebagian besar pasir kosmik yang mereka peroleh harus diberikan kepada 5 keluarga besar kami. Saudara Meiwu, keluarga kami kuat, tetapi dalam hal kekuatan individu, Tuan Luo He jauh lebih kuat dari kami, kata pria berambut biru itu. Saudara Jiang, jangan menyanjung orang-orang yang menganggur ini. Mei Wuqi berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang kuat berdasarkan pemahaman dan keberuntungan mereka, setiap langkah yang mereka ambil sangat sulit. Mereka harus berjuang untuk warisan tertinggi, sumber daya berharga, dan bimbingan dari Tuan mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita, anak-anak dari keluarga besar? Kami dilahirkan dengan sumber daya ini. Pria berambut biru itu menertawakan dirinya sendiri dan mengangkat gelasnya. Kami dilahirkan dengan banyak sumber daya, tetapi kami hanya bisa menjadi dewa sejati abadi. Dalam hal bakat, kami jauh lebih rendah dari Luo He, Juhu, dan lainnya. Mereka masih memiliki harapan untuk memengaruhi Lord of Chaos, tetapi kami tidak bisa melihat harapan sama sekali. Batas garis keturunan adalah penguasa kekacauan. Kami harus sangat kuat dalam setiap aspek, jika tidak, kami tidak akan melihat harapan. Mei Wuqi tertawa. Tapi Luo He dan Zuhu, bahkan jika mereka bertarung dengan nyawa mereka, itu akan tetap. Ya, memang sulit bagi dewa sejati abadi untuk menjadi penguasa kekacauan. Pria berambut biru itu juga mengakui. Tidak banyak Chaos Lord di seluruh benua asal, dan seperti kerajaan kuno Yanfeng, kerajaan kuno Guntur, dan beberapa kekuatan teroris, mereka lebih baik dalam mengolah orang kuat dan lebih cenderung mengolah Chaos Lord. Di antara orang-orang, seorang penguasa kekacauan muncul. Kemungkinannya sangat rendah. Di benua asal, kami, anak-anak keluarga kerajaan dan klan kekacauan, dilahirkan untuk menjadi superior. Bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan kerajaan Si, itu adalah apa yang disebut dewa sejati yang kuat dan abadi Luo He dan Juhu yang bergegas ke depan. Jika kita menang, kita akan tetap menguasai kota Huyang. Jika kita kalah, yang terburuk yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan kota Huyang. Mei Wuqi tertawa. Kami, klan Chaos yang hebat, juga telah melahirkan Chaos Lord, dan telah mampu mendukung klan besar. Pria berambut biru itu berkata, dewa sejati abadi yang kuat seperti Luo He dan Ju Xiu harus bertarung sampai mati satu persatu. Sejumlah besar dewa sejati abadi teratas telah diasah dengan cara ini. Bagaimanapun, seorang penguasa kekacauan baru akan muncul, tetapi kita tidak akan pernah memiliki harapan. Kami tidak punya harapan, tetapi mereka telah kehilangan nyawa mereka. Mei Wuqi tertawa, saya telah melihat banyak dewa abadi yang kuat jatuh seperti ini. Luo Feng dan Juyu duduk di tempat duduk mereka, dan para pelayan yang mereka bawa duduk di sudut. Sambil mendengarkan musik ajaib Aroya, Luo Feng secara alami melakukan metode jantung pemurnian 7 emosi dari teknik legenda, dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun dia biasanya mempertahankan metode pemurnian hati kehancuran besar, untuk mempertajam keinginannya, sesekali mempraktikkan metode hati pemurnian 7 emosi, adalah pengalaman yang berbeda. Luo He ini sangat menyukai musik ajaib Aroya. Tidak heran dia dan ular piton darah berselisih karena musisi kecil ini. Juyu memperhatikan dari samping. Bagaimanapun, dia adalah dewa sejati yang abadi dan tidak terpengaruh oleh musik ajaib. Tapi Luo Feng memejamkan mata dan membenamkan dirinya di dalamnya sepenuhnya, jadi dia tidak bisa berbicara. Tunggu hingga pertunjukan selesai. Oke. Luo Feng membuka matanya.
Dia telah berlatih sepanjang jalan sampai sekarang, jadi tentu saja dia memiliki banyak penyesalan di hatinya, tetapi dia bisa menebusnya dalam ilusi yang sangat merangsang secara emosional. Yang mulia, Anda terlalu baik. Aluya sangat berterima kasih kepada Luo Feng di dalam hatinya, dan secara alami memberikan yang terbaik dalam pertunjukannya. Apresiasi Luo Feng padanya membuatnya jauh lebih berharga di Menghualou. Biaya kinerjanya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tidak ada yang berani melecehkannya lagi. Bahkan klan rumput 1000 daun anggur di belakangnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik di kota Huyang. Jelas, tidak ada kekuatan yang mau menjadi Blood Pit Hon Society kedua. Anda telah membuat kemajuan besar. Teruslah bekerja dengan baik. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Dengan bantuan teknik jantung pemurnian 7 emosi, intensitas musik ilusi Aroya memang sangat cocok. Iya, Aroya, pergi. Musisi muda itu pergi dengan hormat. Juyu melihat pemandangan ini dan tersenyum, saudara Luohi memang baik, merawat musisi kecil dengan baik. Hahaha. Luo Feng tertawa, saya tenggelam dalam musik ajaib barusan dan mengabaikan saudara Zuyo. Saya juga menikmati musik ajaib ini. Juyu berkata, saudara Luohi, seberapa baik Anda tahu tentang kota Huyang? Saya hanya memiliki beberapa pengetahuan yang dangkal. Kata Luo Feng. Ketika Entianyan memberinya kecerdasan dari semua kekuatan di kota Huyang, termasuk banyak perkenalan dengan dewa sejati abadi, itu hanyalah informasi dasar. Jika itu adalah informasi yang sangat rinci, informasi terperinci dari dewa sejati abadi, itu akan sangat mahal. Saudara Luohi baru berada di kota Huyang selama lebih dari 1 abad, jadi waktunya masih singkat. Juyu berkata, seiring berjalannya waktu, Anda secara alami akan memahami banyak rahasia. Saya telah berada di kota Huyang untuk waktu yang singkat, dan saya hanya memiliki konflik dengan ular piton darah. Saya tidak pernah bertarung dengan orang-orang kuat lainnya. Kata Luo Feng. Kamu memang memiliki konflik dengan Blood Pit Hon Society, tetapi itu menyebabkan kehancuran total Blood Pit Hon Society. Juyu tertawa, sekarang 5 keluarga besar dan kerajaan makanan semuanya menargetkanmu. Aduh. Luo Feng mendengarkan. Rumah tuan kota dan negara makanan bertarung dengan sengit, tetapi kedua belah pihak akan menggunakan orang kuat lainnya untuk bertarung sampai mati. Juyu berkata, mereka sering menawarkan beberapa manfaat untuk memikat orang-orang kuat dari luar untuk membantu. Saudara Luohi, dengan kekuatanmu, mereka pasti akan memenangkan kedua belah pihak. Saran saya adalah Anda dapat membantu dengan tugas-tugas mudah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi jika Anda dalam masalah besar, jangan terlibat. Juyu berkata, lebih penting untuk melindungi diri sendiri. Itu masuk akal. Luo Feng mengangguk. Di seluruh kota Huyang, selain 5 keluarga besar rumah tuan kota dan pasukan kerajaan makanan, ada juga pasukan pihak ketiga kami. Juyu tertawa pelan, dalam hal jumlah dewa sejati abadi dan pembangkit tenaga listrik teratas, keluarga lokal dan kekuatan lokal kami adalah yang terkuat. Luo Feng mengangguk sedikit. Sepertinya longgar, tetapi jumlah totalnya memang besar, dan ada bakat tersembunyi di antara mereka. Brother Luohi, you are not a member of the 5 major families. Even if you are attached to them, you are still working for them. The Shiguo forces don't care about the lives of their minions. Juyu looked at Luo Feng, you were born to be on our side. That makes sense. Luo Feng nodded. Juyu looked and sighed, we are on the same side. To be honest, no matter who rules Huyang City, what difference does it make to us, the local families and local forces? Untuk Raja Dewa dan penguasa kekacauan, mungkin ada lebih sedikit persembahan, dan mereka sangat peduli. Tapi bagi kami, itu semua sama, dan kami masih harus membayar banyak biaya. Jadi tidak peduli seberapa sengit rumah tuan kota dan pasukan kerajaan makanan bertarung, kita harus menghargai hidup kita. Juyu menggelengkan kepalanya, mereka tidak pernah peduli dengan hidup atau mati kita. Luo Feng mengangguk, saudara Zuyo benar. Selama kita cukup bersatu, kita akan menjadi kekuatan terkuat. Rumah tuan kota dan kerajaan makanan hanya bisa memikat kita tetapi tidak berani memaksa kita. Juyu jelas sangat percaya diri. Tiba-tiba, ada fluktuasi yang kuat samar-samar di dunia luar. Apa yang terjadi?
Luo Feng dan Juyu melihat melalui pintu istana dan melihat binatang pemecah langit 3 pedang muncul di langit di kejauhan. Sesosok terbang keluar dari permukaan binatang pemecah langit 3 pedang. Itu adalah Huyang, pemimpin pengawal Huyang, Gao Shui. Mei Wuqi dan Jiang Chengyou datang ke pintu masuk aula dengan beberapa keraguan. Melihat harta rahasia mekanis, 3 pedang binatang pemecah langit, yang mendarat di luar aula, mereka berdua merasa bahwa pengunjung itu memiliki niat buruk. Menara Menghua adalah tempat untuk bersenang-senang, tetapi Komandan Gao datang ke sini dengan binatang pemecah langit 3 pedang. Mei Wuqi memandang Gao Shui, "Komandan Gao, apa yang kamu lakukan di sini?" "Komandan Gao, masuk dan minum. Penjaga Huyang lainnya bisa beristirahat di samping. Aku akan mentraktirmu." Pria berambut biru Jiang Chengyou berkata sambil tersenyum. Gao Shui berkata dengan dingin, "Mei Wuqi, penjaga Huyang telah menerima bukti penangkapan dan penyiksaan Anda terhadap sejumlah besar orang di kota Huyang. Sekarang aku ingin kamu pergi bersamaku ke markas penjaga Huyang." Pria berambut biru itu terkejut. Wajah Mei Wuqi menjadi gelap, dan malah menjadi lebih gelap di bawah auranya. Dia berkata dengan suara serak, "Komandan Gao, saya Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu. Apakah kamu yakin ingin menangkapku? Apakah ini kesalahpahaman?" Jiang Chengyou juga berbicara. "Ini adalah tugasku sebagai pengawal Huyang, jadi aku harus menangkapmu." Gao Shui memandang Mei Wuqi, "Mei Wuqi, ikutlah denganku. Kamu terikat dengan 5 keluarga utamaku, tapi kamu berbalik dan menggigit anak-anak dari 5 keluarga besarku?" Mei Wuqi mencibir, "Gao Shui, saya akan melaporkan masalah ini ke rumah tuan kota sekarang. Saya ingin melihat bagaimana rumah tuan kota menangani masalah ini. Bagaimana rumah tuan kota akan berurusan denganku adalah masalah untuk masa depan. Sekarang, kamu harus mengikutiku." Gao Shui berkata dengan dingin, "Saya akan menghitung mundur sampai 3. Jika kamu melawan, aku harus mengambil kekuatan. 3, 2. Gao Shui tidak goyah sama sekali. Ledakan. Seekor binatang berliku ungu tua bolak-balik melalui kehampaan dan muncul dari udara tipis di atas Menara Menghua, menyebabkan banyak tamu Menara Menghua berseru. Luo Feng dan Juyu juga menyaksikan semua ini dari jauh. Komandan Gao benar-benar luar biasa. Dia bahkan mulai menangkap dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar. Binatang berliku ungu tua perlahan turun, dan sosok lapis baja muncul di atas kepalanya. Bahkan anak-anak dari keluarga kerajaan dan anak-anak klan Keyes harus mematuhi hukum kerajaan Yu. Gao Shui berkata dengan suara dingin, "Mei Wuqi ini sangat berdosa. Dia telah mendatangkan malapetaka di kota Huyang untuk waktu yang lama, menyakiti banyak orang. Dia bahkan lebih nakal di luar kota Huyang. Ketika kota Fangjiu ditembus oleh kawanan binatang aneh, ratusan juta orang diculik olehnya. Dia telah menyiksa dan membunuh ratusan juta orang. Bagaimana dosa seperti itu bisa diampuni dengan mudah? Kamu memfitnahku. Sebagai keturunan salah satu dari 5 keluarga besar, bagaimana saya bisa bertindak begitu sembrono?" Mei Wuqi memarahi. Sosok lapis baja itu terkekeh, adalah umum untuk menyebarkan rumor dan memfitnah anak-anak dari 5 keluarga besar. Bagaimanapun, Komandan Gao baru saja mengambil alih sebagai komandan pengawal Huyang, jadi dia masih memiliki sedikit pengalaman. Apakah itu rumor atau bukan, dia harus pergi bersamaku ke markas Huyang Wei dulu. Dia akan membuat keputusannya sendiri setelah mengkonfirmasi kebenaran, kata Gao Shui. Sosok lapis baja berjalan ke sisi Mei Wuqi, dengan sosok binatang berliku di belakangnya. "Komandan Gao, Anda hanya perlu menyerahkan bukti ke rumah tuan kota. Rumah tuan kota secara alami akan memverifikasi keaslian bukti dan memutuskan bagaimana menghukum. Jangan ikut campur." Gao Shui menebak bahwa dia akan menghadapi banyak rintangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan langkah pertama, membawa Mei Wuqi pergi. "Komandan Gao, Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan Mei Wuqi lagi. Segera kembali ke markas Huyang Wei dan serahkan semua bukti yang Anda temukan." Sebuah perintah datang dari rumah tuan kota. Hati Gao Shui tenggelam dan dia menghela nafas. "Bahkan jika kita membawanya kembali ke markas Huyang Wei, aku khawatir kita tidak akan bisa menyakitinya sama sekali." Gao Shui berpikir diam-diam. Dia tidak akan berani membunuh dewa sejati abadi dari salah satu dari 5 keluarga besar tanpa penghakiman rumah tuan kota.
Jika dia berani melakukannya, bahkan tuannya Molisia tidak akan bisa melindunginya. Pengalaman masa kecilnya memang membuatnya membenci kejahatan, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya dikubur bersama Mei Wuqi. Saya akan menyerahkan bukti, dan saya percaya bahwa rumah tuan kota akan membuat penilaian yang adil. Gao Shui melirik Mei Wuqi, berbalik dan terbang ke binatang pemecah langit 3 pedang. Panggil! Binatang pemecah langit 3 pedang segera terbang menjauh melalui kehampaan. Hahaha. Mei Wuqi akhirnya santai dan tertawa, Gao Shui ini sangat idiot. Masih ingin menangkapku? Luo Feng, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, sedikit terkejut. Saudara Zuyou, apakah apa yang dikatakan Komandan Gao barusan benar? Kota Fangjiu ditembus oleh sekelompok binatang aneh, dan ratusan juta orang diculik oleh Mei Wuqi? Luo Feng bertanya, berapa ratus juta orang yang dia perkosa sampai mati? Angka ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Lagi pula, undang-undang dan peraturan negara bagian Yu masih sangat ketat. Itu memang benar. Anda akan mengetahuinya jika Anda tinggal di kota Huyang untuk waktu yang lebih lama. Mei Wuqi adalah orang gila yang terkenal. Juyu berkata, harta rahasianya, kota dosa, telah memenjarakan banyak orang yang tidak bersalah. Jumlah orang yang telah disiksa sampai mati olehnya selama bertahun-tahun memang tak terhitung. 5 keluarga besar hanya memanjakannya seperti ini? Luo Feng mengerutkan kening. 5 keluarga besar dapat menahan banyak kekuatan gelap. Jika mereka berani melewati garis bawah, 5 keluarga besar dapat membunuh mereka. Tapi mereka tidak bisa bunuh diri. Juyu menggelengkan kepalanya, ada banyak bukti kegilaan Mei Wuqi. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat membeli informasi dari Aula Yan Feng. Luo Feng melihat ke kejauhan dan melihat Mei Wuqi mengobrol dan tertawa dengan komandan pengawal Huyang lainnya. Saya ingin membeli semua bukti kejahatan Mei Wuqi. Luo Feng menghubungi aula kegelapan aula persekutuan Yan Feng melalui panggilan pengadilan. Semua bukti kejahatan Mei Wuqi membutuhkan 1 butir pasir kosmik. Istana Kegelapan menjawab, beli. Setelah Luo Feng membelinya, aula kegelapan persekutuan Yan Feng mengirimkan bukti terperinci tentang kejahatannya. Wajah Luo Feng menjadi dingin ketika dia melihat buktinya. Mei Wuqi bahkan lebih gila dari yang dia bayangkan. Dia adalah orang gila dengan pikiran yang benar-benar bengkok dan gila. Dia menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah itu, ingin menciptakan jiwa bengkok yang cukup kuat melalui penyiksaan yang menyakitkan. Dia menggunakan rasa sakit untuk menciptakan jiwa bengkok yang kuat. Catatan aula kegelapan aula persekutuan Yan Feng menunjukkan bahwa dia memiliki 16 karya luar biasa. 16 dewa sejati, yang jiwanya yang tersiksa sebanding dengan dewa sejati abadi. Luo Feng berkata dengan lembut. Dia pernah memamerkan karyanya kepada saya. Juyu menghela nafas. Aula persekutuan Yan Feng juga memiliki hadiah padanya. Luo Feng menemukan hadiah pada Mei Wuqi. Karunianya hanya 20.000 pasir kosmik. Saya kira mereka benar-benar tidak menyukainya, jadi mereka menghabiskan pasir kosmik untuk hadiah. Terima misinya. Luo Feng memikirkannya dan menerima misi untuk membunuh Mei Wuqi. Jangan khawatir tentang itu. Ada begitu banyak hal gelap di benua asal. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang banyak dari mereka. Juyu berkata, tidak mudah bagi keluarga kami untuk bertahan hidup dengan aman. Luo Feng berdiri dan berkata, saudara Zuyou memiliki masalah keluarga, tetapi saya tidak khawatir. Jika saya menutup mata terhadap masalah ini, hati saya tidak murni. Kotoran ini harus dibersihkan. Luo Feng maju selangkah, dan menderu, dia sudah keluar dari aula, langsung menuju ke tempat Mei Wuqi berada.